Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk dapat bergabung di pertemuan kelima kita ini. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Maulana yang telah bergabung bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan yang tetap selalu saya banggakan anak-anak kami peserta KKSI bidang IoT. Tanpa terasa hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Juga kepada peserta sudah mempunyai ide-ide tentang ataupun gambaran tentang apa itu IoT, sehingga anak-anak kami peserta KKSI di tahun 2021 ini sudah bisa mempunyai pemahaman tentang proyek yang akan dibuat nantinya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, kami mintakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Maulana, untuk memberikan materi-materi kepada kita. Kepada Bapak, kami persilakan. Tes suara. Terdengar, Pak? Suara saya masuk. Oke. Izin share screen aja dulu. Apa sudah muncul? Cek. Sudah, Pak. Share screen saya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara pada forum yang luar biasa ini pada pagi hari. Ini dengan lancar. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Maulana Habib Yusuf. Saya ini dari LSKK, PT LSKK. Sekarang juga staf di PPT ITB ya. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang terkait dengan bidang IoT juga, cuma lebih kepada ini ya, sensornya tuh mungkin berbeda daripada yang lain. Ini terkait dengan sensor kamera gitu. Jadi saya namakan aja IoT Vision. Next. Oke, jadi saya mulai dengan perangkat kamera. Jadi mungkin kalau zaman dulu gitu ya, kamera itu mungkin hal yang sangat mahal gitu ya. Terkait dengan barangnya, tidak semua orang bisa mendapatkannya gitu ya. Terus lagi dan untuk mendapatkan citra itu gambar ya. Kalau nggak tahu citra itu sama kayak gambar gitu. Nah itu juga sangat susah ya. Jadi tekniknya nggak seperti sekarang gitu. Tinggal kita ngeklik di HP atau ngeklik di mana ya, tinggal langsung ada gitu ya. Jadi kalau yang dulu itu memang kita tuh terkait dengan image processing juga itu sangat terbatas gitu, karena untuk memproses data yang citra itu dibutuhkan kemampuan pemrosesan yang bagus gitu ya. Soalnya citra ini dia tuh berbentuk matrik gitu, berbentuk matrik, dan kalau dia RGB berarti dia 3 channel, berarti dikalikan 3 gitu. Misalkan Bapak Ibu sekalian atau adik-adik punya gambar resolusinya
100 kali 100 pixel. Nah, berarti itu ada data sebanyak 10.000 data, terus dikalikan 3 karena dia 3 channel gitu ya. Itu 100 kali 100 pixel saja gitu. Dan itu tidak bisa diapa-apakan ya. Jadi kalau cuma 100 kali 100 tuh dapat apa ya? Jadi nggak terlalu detail lah istilahnya. Nah, bayangkan kalau misalkan yang paling minimum aja misalkan resolusinya 320 kali 240 pixel gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu sekarang zamannya ini sudah bagus gitu ya, mungkin tidak asing lagi dengan istilah 4K atau 4K, 2K gitu ya, Full HD, atau mau beli HP kan resolusinya Full HD. Nah, itu resolusi pixel gitu ya. Jadi sama saja dengan citra ini. Jadi dia bisa menangkap citranya itu resolusinya berapa. Semakin besar resolusinya berarti dia semakin bagus kualitas gambarnya. Cuma memori yang dihasilkan itu nanti kapasitasnya itu besar gitu. Jadi beda ya, seperti yang saya jelaskan barusan gitu ya. Jadi semakin besar dia ukuran pixelnya, terus dia channelnya itu 3, berarti dia selain X dan Y-nya dikalikan, nanti dikalikan 3 lagi. Nah, itu makanya kalau dalam bidang image processing itu memang dibutuhkan resource yang bagus gitu untuk mengolah datanya. Namun sekarang gitu ya, dan berkembangnya teknologi juga, jadi kita itu resource-nya sudah mencukupi ya. Jadi kayak sudah bagus lah istilahnya. RAM kita juga tidak banyak gitu ya di laptop biasa gitu, ataupun di HP gitu ya. Nah, itu sudah sangat mumpuni gitu. Jadi yang dulunya mungkin orang-orang research itu terkait dengan image gambar gitu ya, itu tidak bisa karena keterbatasan alat. Jadi algoritmanya sudah ada, cuma alatnya tidak mencukupi ya. Jadi lama gitu memprosesnya. Nah, kalau sekarang itu bisa dilakukan gitu. Nah, makanya sekarang itu terkenal dalam eranya mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, mungkin era artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini sebetulnya itu sudah lama gitu ya, algoritma yang dihasilkan itu pemikirannya itu sudah lama gitu. Namun karena keterbatasan fisik tadi ya, jadi keterbatasan kita komputasinya terbatas gitu ya. Nah, jadinya dia tuh hilang gitu ya. Terus naik lagi. Nah, saat ini mungkin sudah sangat populer ya artificial intelligence. Sebetulnya ini kalau belajar matematika gitu ya, atau statistika, sebetulnya hampir sama sih. Karena bermula dari semua itu gitu. Bermula dari statistika, ilmu-ilmu statistika gitu. Nah, computer vision sendiri itu yang mempopulerkan artificial intelligence itu salah satu bidangnya itu adalah computer vision gitu. Mungkin tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, computer vision itu artinya apa gitu ya. Jadi saya sudah simpulkan dalam satu kalimat ya mungkin. Machine understanding of visual input. Jadi mesin itu sekarang bisa mengerti tentang data masukan berupa gambar. Kalau dulu itu emang sangat susah gitu ya, terkait dengan kita, gambarnya sudah ada mungkin ya, terkait kameranya gitu ya. Cuma kita untuk memproses datanya itu susah gitu. Ataupun dulu itu susah untuk mengambil datanya gitu. Jadi kita membutuhkan alat yang lumayan besar gitu ya. Jadi menangkap kameranya harus butuh bantuan mesin gitu ya, PC atau laptop. Tidak terlalu kepada hal-hal yang kecil-kecil gitu, enggak.
Tapi karena mungkin contohnya yang realita di lapangan mungkin apa ya, kecil gitu ya, fisiknya kecil, terus apanya kecil ya. Jadi mungkin orang-orang berpikiran kepada arah sana gitu. Nah, terkait dengan kameranya ini, dia itu sekarang itu sudah bisa ngecil ya, mengecil. Jadi kita cuma butuh mengolah, mendapatkan citra itu bukan mikrocontroller, tapi kayak mini PC ya, mikroprosesor gitu. Yang harus ada mikroprosesornya gitu. Nah, di sini tasknya itu dari bukan beberapa saja, misalkan ada OCR. OCR tuh optical character recognition gitu. Misalkan kita mau menulis sesuatu, atau kita kalau di HP Bapak Ibu yang sudah Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi misalkan cuma mau ngecek nama gitu yang ada di sebuah form, itu tidak usah manusia sebenarnya sudah gitu. Jadi kita bisa otomatiskan kepada mesin gitu. Jadi mesin yang ngerti sendiri, oh namanya ini gitu ya. Mungkin kalau di aplikasi-aplikasi HP sekarang sudah lumayan banyak sih kalau OCR. Nomor 2 itu objek klasifikasi. Jadi objek klasifikasi ini bisa membedakan, mesin bisa membedakan objek, perbedaan objek ya. Misalkan wajah orang satu dengan orang yang lain gitu. Jadi misalkan kalau di HP-nya Bapak Ibu biasanya sudah tertanam face unlock gitu ya. Nah, itu di situ sudah terbenam sebuah algoritma computer vision ya. Nah, objek segmentasi ini yang ketiga itu nanti saya beberkan contohnya kayak gimana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya kalau optical character recognition itu, jadi dari tulisan tangan itu nanti bisa langsung ditekskan gitu ya. Jadi dalam langsung komputernya ngerti ya, oh ini optical gitu ya. Dan tentunya harus ada teknik-teknik tertentu ya dalam mengetahui optical character recognition gitu. Cuma pada kesempatan kali ini saya tidak akan jauh ke sana. Kita hanya bermain-main di struktural saja nantinya. Nah, ini Zoom meeting background removal gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang pakai background removal, sebenarnya di Zoom ini sudah terbenam juga aplikasi ini ya, computer vision gitu. Jadi dia ngerti mana yang harus di remove gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan background hijau, nanti dia biasanya pakai algoritma itu. Terus nanti ya kadang bagus, kadang tidak ya. Tapi kalau pakai background hijau, itu bisa tidak, bisa enggak gitu. Nah, ini saya contohnya juga misalkan dari wajah gitu ya. Jadi mau diubah ke kartun gitu. Kalau di Instagram tuh banyak filter-filter gitu ya. Nah, itu juga bermain di computer vision gitu ya. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita tuh tidak akan jauh ke masalah artificial intelligence-nya ya. Jadi kayak kita tuh sekarang tuh karena sudah alat-alat untuk mengcapture gambar itu sudah mulai mengecil gitu ya. Jadi bahkan sampai ada yang bisa memproses langsung on board gitu. On board dalam board yang kecil gitu. Jadi kita fokusnya ke arsitektur, gimana caranya kita bisa mendapatkan data sampai mengolah data ya. Nah, biasanya di sini ada dari hulu ke hilirnya.
Yang pertama kita harus mempersiapkan alatnya dulu. Jadi tugasnya apa? Terus alatnya itu kita mau pakai yang mana gitu ya. Terus nanti networkingnya gimana, getting datanya itu, nanti disimpannya di mana. Habis itu nanti pemprosesannya bagaimana, memproses datanya gitu loh. Sama kayak tadi tasknya itu ya, maunya object recognition apa OCR. Nah, itu nanti nyambung pada data processing gitu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan menampilkan data gitu. Cuma pada saat ini, hari ini kita fokus pada yang kotak yang ini ya, garis putih ini ya. Jadi kita mempersiapkan alat, terus nanti kita bisa ke mana caranya kita buat arsitektur flow gitu ya. Arsitektur flow dari sebuah IoT Vision gitu. Soalnya kalau sudah berbicara data processing, terus visualisasi data, itu butuh ini ya, butuh waktu sama butuh pemahaman yang bagus gitu. Jadi kalau tidak bahkan tidak pernah dengar gitu ya tentang artificial intelligence tuh akan susah ngomong di dua bidang ini gitu. Jadi kita ngomongnya di sini saja pada hari ini. Jadi nanti kita siapkan semua alur datanya gitu ya. Nah, hardware yang di sini saya pakai gitu ya, yang kami pakai itu ESP32 kamera gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini boardnya sudah bisa ini ya, dalam tanda kutip bisa sedikit mengolah tentang face detection ya, face detection dalam board yang sekecil itu gitu. Nah, ini sebelumnya biasanya kalau melakukan hal itu kita setidaknya butuh bantuan laptop ataupun mini PC gitu ya, yang dalam skala kecil. Mini PC itu seperti Raspberry gitu ya. Raspberry nanti dihubungkan ke suatu kamera, entah itu mau pakai kamera ataupun mau pakai kamera USB. Nah, jadi dalam skala hardware ini sudah berkurang gitu ya. Jadi simple sekarang. Kalau dulu mungkin ada mini PC, jadi terkait dengan harga juga kita untuk belajar gitu ya. Untuk belajar dan cuma mengambil gambar itu lumayan costnya lumayan gede gitu. Tapi sekarang dengan ya berkembangnya waktu juga ya, ini kita sudah bisa bermain IoT Vision-nya itu dalam board yang kecil, terus harganya yang lumayan murah, relatif murah. Nah, sekarang ini karena kita yang saya bilang tadi bermain pada arsitektur, jadi gimana caranya si ESP32 Cam ini, dia sebenarnya banyak sekali ya limitasinya ya karena karena board yang kecil itu gitu. Tapi karena kita mainnya arsitektur gitu ya, jadi gimana caranya dia bisa berfungsi dengan baik dan optimal gitu ya. Jadi nanti kita bikin flow datanya pakai bantuan server ini ya. Jadi nanti ngirim datanya ke FTP server. Terus nanti FTP server ini bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman belum pernah mendengar gitu ya. FTP server itu semacam kayak media penyimpanan saja gitu. Media penyimpanan sama kayak laptop lah. Mungkin kalau FTP servernya global, maksudnya bisa di public, bisa diakses oleh siapapun. Berarti dia ini ya di open gitu ya. FTP-nya itu di open, terus nanti kalau mau masuk ke server itu harus membutuhkan username, password, sama port yang dituju gitu. Sama kayak ini sebenarnya FTP server ataupun RabbitMQ itu sebenarnya PC gitu ya, PC yang ada di PC, terus ada media penyimpanannya yang ada di sebuah lokasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat sendiri nanti FTP server, terus bisa membuat sendiri juga RabbitMQ server gitu. Nah, kalau RabbitMQ ini kalau masih belum ada yang kenal gitu ya, apa itu RabbitMQ gitu ya. RabbitMQ itu nanti kita butuhkan pada saat
banyak ya, tapi pas apa ya, nanti saya demokan mungkin ngasih komen gitu ya, ngasih komen kalau ayo capture sekarang gitu ya, capture sekarang. Jadi nanti dia alatnya menerima perintah itu, timbal balik istilahnya dari kameranya itu bisa apa misalkan notif bahwa misalkan apa ya, saya sudah mengcapture image gitu ya, dan lokasinya disimpan di mana gitu. Nanti lokasinya disimpan di FTP mana gitu. Jadi dia bisa nginfokan ke kita gitu. Jadi RabbitMQ itu semacam kayak jembatan, broker ya istilahnya ya. Kalau teman-teman yang sudah paham gitu, broker ya broker buat data gitu. Jadi dia bisa sebagai jembatan lah, penghubung antara saya, komputer dimanapun itu dengan perangkat IoT-nya gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau ngontrol gitu ya, mau ngontrol jadi ESP32 cam-nya dipasang di rumah gitu ya. Terus mau lihat gitu ya, mau lihat ataupun dia mau capture gitu ya, mau capture gitu. Bapak Ibu sekalian mungkin ada di rumah dan itu ini ya apa? Kayak jadi dia medianya itu nanti misalkan sama-sama terhubung ke dalam jaringan gitu ya, 3G ataupun gimana gitu ya. Nah, nanti RabbitMQ itu yang membawa pesannya gitu ya, brokernya gitu. Nanti dia ada protokol sendiri gitu. Protokolnya MQTT gitu ya. Tapi kalau RabbitMQ itu biasanya AMQP, cuma AMQP itu tidak dipakai di device yang kecil gitu. Oh ya, jadi nanti mungkin saya jelaskan dulu ya servernya nanti gimana biar Bapak Ibu nanti semuanya mau diterapkan di sekolah gitu ya. Bisa nanti sekolah punya FTP sendiri, punya server sendiri gitu ya, punya Rabbit sendiri ataupun di rumah masing-masing gitu. Misalkan mau di rumah mau pasang kamera buat CCTV gitu kan ya. Kan ini terbatas gitu ya penyimpanannya gitu. Di ESP32 Cam ini ada slot micro SD. Cuma kan terbatas kalau misalkan Bapak Ibu rekam ya, rekam apa video ataupun gambar, nantinya kan penuh gitu. Nah, lebih baik nanti dihubungkan kepada suatu server tertentu. Entah itu baik bisa dijalankan, bisa bisa diimplementasikan di rumah ataupun di mana saja gitu. Nah, data flow-nya nanti dari ESP ini kita ngirim ke FTP ya. Seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, kalau RabbitMQ nanti bisa dua arah gitu ya. Nanti RabbitMQ ini misalnya saya yang ngontrol RabbitMQ-nya gitu ya. Saya bisa merintah ke ESP32 Cam untuk melakukan perintah apapun gitu ya. Misalkan saya misalkan merintahkan hidupkan LED-nya gitu kan, di sini ada LED gitu ya. Nah, harusnya dia nanti menjalankan hal itu gitu. Jadi dia nanti melakukan terus nanti bisa lapor. Makanya dia bisa dua arah gitu. Oke. Bentar ya. Nah, yang kedua, nah ini yang ini ya, yang apa yang lumayan mainstream gitu ya. Jadi ESP32 Cam-nya itu Bapak Ibu sekalian itu digunakan sebagai kayak seperti kamera biasa aja gitu ya. Sebagai mini PC itu Raspberry gitu ya, ataupun mungkin Android ya, ataupun yang kecil-kecil gitu ya, ataupun personal komputer PC ya bisa dihubungkan ke PC ataupun laptop gitu sebagai penangkapnya aja gitu ya. Jadi kalau streaming processing itu bisa dilakukan juga melalui ESP32 Cam gitu. Cuma dia transfernya itu memakai HTTP gitu. Jadi dia Raspberry-nya nanti tuh nangkapnya pakai protokol HTTP. Keunggulannya apa? Keunggulannya nanti bisa streamingnya itu lebih cepat daripada yang arsitektur yang ini ya, yang FTP. Soalnya apa? Yang FTP itu kita harus login dulu kan. Login nih, masuk. Benar nggak ininya? Password
disimpan ya, disimpan terus pemrosesannya itu langsung di kameranya itu. Jadi di ESP-nya itu. Tapi kalau di ini, kalau yang ini ya, itu pemrosesannya itu nyimpannya itu di sini. Jadi dia kontrolnya yang di mini PC. Jadi ESP32 cam-nya itu kekuatan mikrokontrolernya itu dihapus gitu ya. Jadi dia cuma kayak kamera biasa. Tapi kalau yang ini, nah kalau yang ini dia mikrokontrolernya kerja gitu ya. Maksudnya kerja dia nulis gitu ya, nulis ke server gitu aja sih. Kalau yang ini yang nulis tuh ke GitHub-nya ini ya. Jadi nanti yang pertama itu ada github.com/pptik /sp32cam_base gitu ya. Kalau yang dalam tanda kurung nih nggak usah. Jadi linknya itu sampai di sini aja ya. Yang tanda kurung tuh artinya basic, ya basic ESP gitu ya. Terus yang nomor 2 ini ada gimana caranya kita buat RabbitMQ servernya. Jadi di situ sudah ada tutorialnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu apa namanya masukkan alamat ini, jadi nanti dia keluar ininya file apa namanya tutorialnya gitu ya. Terus nanti jadi nanti saya tunjukkan aja. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa membuat FTP ya, FTP sama RabbitMQ. Nah, di sini kegunaannya itu banyak ya ESP32 cam gitu ya. Jadi kalau di dulu, jadi dia kalau ini versi 1 ya, versi nanti ada versi-versi berikutnya gitu. Jadi versi awalannya arsitektur yang tadi, baru nanti bagian belakang kita olah lagi, proses lagi gitu. Proses lagi berarti nanti ini ya kita mengetahui ini wajahnya siapa, ini wajahnya siapa gitu. Tapi untuk menuju
Pak Maulana suaranya hilang nih Pak Maulana. Halo Pak Maulana. Pak Maulana, Pak Maulana. Kedengaran suara saya Pak Maulana?
Mohon maaf kepada peserta semua karena kesalahan teknis di narasumber. Jadi ini lagi sedang diperbaiki. Kita tunggu sebentar lagi ya para peserta dan guru pembimbing. Tes, tes. Sudah masuk, Pak. Oke. Cek, cek. Berarti sudah masuk ya. Mohon maaf sekali ini mungkin terkait ini ya, jaringan di sini juga bermasalah ya. Terima kasih ke ini ya, ke host tadi sudah memperingatkan gitu ya. Dan teman-teman juga di chat ya mungkin ya, kolom komentarnya tadi banyak yang ini ya, mengingatkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan aja ya, saya share lagi. Oke, tadi saya sudah kirim link kan ya, 3 link. Nah, itu terkait dengan basic ininya ya, basic ESP32 Camp, terus gimana caranya kita ngatur FTP server sama ini ya, RabbitMQ servernya gitu. Nah, sekarang itu gimana caranya kita bisa ngontrol si ESP-nya gitu ya. Di sini kita pakai apa? Pakai bahasa Python ya, gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Gunakan bahasa Python untuk kontrol sih. Hidupkan saja ini buat kameranya. Oke. Jadi di sini sudah ini ya, sudah ada bendanya gitu ya. Ini kecil gitu ya, bisa dilihat teman-teman gitu, lumayan kecil dan ini tidak terlalu besar ya untuk powernya gitu. Kalau dia ngirim ini dia tuh, dan untuk powernya aja 5 volt. Jadi untuk ngirim 180, kalau dia nggak ngapa-ngapain idle itu di bawah 100 gitu ya. Tapi kalau LED flashnya nyala, dia bisa nyampe 300 miliampere gitu. Jadi misalnya teman-teman mau nyalain LED terus mau capture, nah itu
Ya 300-an itu ya, 300-an miliampere gitu untuk poweringnya. Nah di sini poweringnya pakai USB aja gitu ya untuk saat ini gitu. Nah di sini mengeluarkan LED flash. Jadi saya program kalau dia sudah terkonek sama server, dia nanti mengeluarkan lah gitu ya. Oke, kalau nggak di sini aja ya. Bentar. Oke. Agak nyetrum ya. Oke, sebentar. Saya reset dulu. Nah itu ya. Sudah ya barusan ya, ada LED flashnya, perintah gitu ya. Jadi saya ini mau masukkan perintah ke si ESP-nya untuk mengecek ya, ngecek dia untuk ngecek. Jadi kalau saya ulangi lagi, terhubung satu koneksi ya sama untuk mungkin kalau IoT seperti biasanya itu mau menghidupkan lampu gitu ya. Nah ini sama juga gitu. Mungkin jembatannya mereka itu ya. Jadi sama gitu ya. Jadi capture sekarang gitu ya. Nah nanti dia ini ya. Kalau saya minta gitu ya. Oh sorry. Ini ada gangguan ya. Dia nggak ngirim gitu, nggak ngirim laporan gitu. Di sininya nggak ada ya, nggak ada laporan bahwa dia ini ya. Saya reset dulu aja. Nah itu ya, nih ada laporan ya. Ini adalah hasil dari timbal balik ya. Timbal balik. Jadi si si ESP-nya ini ngirim ke PC saya gitu ya, di laptop ini yang saya gunakan buat Zoom ini. Dia ngirim ke saya kalau filenya sudah ditransfer gitu ya ke FTP, lokasinya di situ gitu. Jadi kalau kita harusnya lihat FTP-nya tadi, bentar, FTP-nya mana ya? Oke, di tes ini ya tadi ya, kalau misalnya kita refresh gitu ya. Nah ini ada dia satu file namanya kamera 3D demo gitu ya. Jadi dia bisa berhasil gitu ya. Istilahnya berhasil. Nah dari sini tahap selanjutnya itu adalah gimana caranya untuk memproses data ini gitu ya. Jadi ini saya tutorialnya di sini sebagai gimana cara kita get data ya, get data. Nah kalau sudah memproses data, wah itu lebih panjang lagi bahasanya gitu ya. Malah itu dijadikan salah satu program studi gitu di universitas gitu. Kalau dalam cakup pemrosesan data gitu ya. Nah, jadi sudah ada datanya, tinggal nanti gimana caranya kita masuk juga, ada misalkan PC gitu ya, dari PC saya, ini sudah ada datanya gitu ya. Nanti memproses datanya gitu. Nah, ini juga bisa itu mau ini ya, dalam tanda kutip mau mengimplementasikan selfie, absensi selfie gitu ya. Nah itu kan butuh komputasi, power komputasi gitu ya. Nah nanti itu
ya sekolah itu harus menyediakan resource gitu ya. Kalau nggak mau berarti bisa ditransfer ke server kita gitu ya. Jadi nanti kitanya yang memproses datanya, nanti kita kasih hasil datanya kayak gimana gitu. Jadi hasil datanya bisa berupa nanti misalnya tabel harian, siapa saja yang sudah absen kan, siapa aja yang sudah absen, terus lokasinya nanti disimpan di mana gitu kan. Nah, nanti historinya kayak gimana. Nah, seperti itu sih. Ya mungkin cukup sekian saja gitu ya ininya ya yang dapat saya sampaikan gitu. Soalnya terkait dengan pemproses data dan visualisasi itu lumayan berat juga untuk dibahas gitu. Nah, saya kembalikan kepada host. Halo. Mungkin sisa waktunya ini bisa dibuat sesi pertanyaan gitu ya, nggak apa. Jadi mungkin tersisa 30 menit lagi mungkin buat sesi tanya jawab kalau ada. Saya kembalikan lagi ke host. Monggo Pak. Cek. Atau suaranya nggak kedengeran lagi? Tes. Mungkin hostnya ini ya lagi off. Jadi langsung saja nggak apa ke saya gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan IoT bidang kamera gitu ya, pengaplikasiannya seperti apa gitu. Nah itu bisa aja semuanya ini tanya aja langsung di kolom chat ataupun langsung gitu. Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan lagi ke host pada pertemuan 5. Cek. Terima kasih kepada Pak Maulana yang telah menjelaskan materi-materinya. Sama-sama. Singkat, padat, tapi sedikit terputus-putus tadi Pak. Di situ. Ini kepada anak-anak kami ataupun peserta KKSI yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk termin pertama ini kita buka untuk 3 penanya dahulu. Kami persilakan. Ya, kepada anak-anak kami, jika ingin bertanya, tidak lagi.
Gimana anak-anak kami? Gimana anak-anak kami? Ada yang ingin bertanya tentang materi pada pagi hari ini? Apa itu? Gimana peserta? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, coba ini Cahaya Sakala. Nah, Cahaya Sakala kami persilakan. Halo Pak, Saya ulangi Assalamualaikum. lagi ini. Silakan, silakan. Udah bisa Pak? Oke. Jadi saya mau nanya Pak. Jadi kan di rumah saya ada HP yang tidak terpakai atau ya bekas gitu loh Pak. Nah tapi kameranya masih ada Pak, itu masih berfungsi dengan baik. Itu gimana tuh cara ngakalinnya biar bisa dipakai buat kamera analitik gini? Itu bisa gak? Ya, terima kasih pada penanya yang pertama nih. Selanjutnya, jika ada yang kedua dan ketiga sekalian nanti Pak Maulana yang akan menjawabnya. Atau jika tidak ada, satu dulu yang akan dijawab oleh Pak Maulana. Kepada Bapak, kami persilakan itu Pak pertanyaannya. Dia punya HP bekas dan kameranya ingin dipergunakannya. Oke. Ya, oke. Jadi ini mungkin sama kayak gini ya. Ini saya sudah copot nih ininya. Bentar saya open ya. Jadi mungkin kameranya seperti ini ya. Jadi ini microcontrollernya. Jadi saya copot barusan. Mungkin case-nya sama juga ya. Jadi HP-nya mati, tapi kameranya masih ada gitu kan ya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman. Jadi si ininya itu boardnya itu support kamera yang tipenya seperti apa gitu ya. Jadi misalkan board ini gitu ya, support tipenya ini dari ekspresif ya. Ini ada kodenya ya, OVO 640 atau 660 gitu. Jadi microcontroller ini tuh cuma bisa support yang kamera yang tipenya segitu gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman punya kamera HP gitu ya, terus ya kemungkinan besar kalau kamera HP itu ditujukan pada board tipe HP-nya itu gitu ya.
kemungkinan besar ya. Tapi ada juga misalkan kameranya siapa dipindah ke board mana dan dia mendukung gitu ya. Apa namanya? Si board HP-nya itu mendukung ya, itu bisa. Tapi kalau kebanyakan kasus itu jarang yang bisa gitu ya. Jadi kalau caranya itu gimana? Caranya berarti teman-teman harus cari tahu sendiri boardnya itu bisa mendukung tipe kamera yang apa aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya kalau HP itu karena dia eksklusif gitu ya. Jadi dia tuh apa misalkan kayak Apple gitu ya. Apple aja kalau apa kameranya sama persis atau produknya sama ya, bisa yang iPhone terbaru ya, iPhone 12 tuh kayaknya. Sama-sama iPhone, sama-sama baru. Terus kalian apa pindah gitu ya kameranya, sama-sama original gitu ya, pindah gitu ya. Nah itu bisa nggak kedeteksi gitu. Nah itu sudah ada di boardnya sudah tertanam semacam ya program tertentu yang dia bisa mendeteksi kodenya ini ya, kode apa namanya sensornya ini. Ini kan sebenarnya sensornya yang ini kan. Jadi kalau kayak gitu kemungkinan besar itu tidak bisa gitu ya. Kemungkinan besar kalau HP nggak bisa gitu. Tapi misalkan ini ya terus apa misalkan boardnya rusak gitu ya, tapi ininya masih nyala gitu ya. Nah ini bisa saya gunakan ke board yang tipenya kayak gini, yang lain gitu ya. Kalau kalian mau menggunakan berarti harus beli itunya sendiri ya berarti. Beli board HP-nya lagi gitu. Soalnya ini sudah ada kode-kode tertentu gitu ya di apa? Di kameranya terus disandingkan ke perangkatnya tertentu gitu. Ada kodenya. Seperti itu. Ya, terima Baik, Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Gimana anak-anak semua atau adik-adik semua? Apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaannya? Masih kami persilakan ini kepada adik-adik semua yang ingin bertanya tentang materi pada pagi hari ini. Kami beri juga kesempatan jika tidak ingin bertanya langsung di sini, di kolom chat pertanyaan-pertanyaan adik-adik semua bisa juga kami bacakan. I told you long ago. Itu kolom chatnya di mute. Ya, adik-adik sekalian semua, jika ingin menanyakan, boleh di kolom chat juga sudah bisa dipergunakan. Secara langsung juga bisa dengan raise hand, biar kita persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik semua, sedikit saya jelaskan kembali
bahwa program KKSI ini adalah program pembelajaran sekaligus pembuatan proyek, dan ada kriteria-kriteria yang akan diikutkan dalam pembuatannya untuk menentukan proyek yang paling berhasil. Dibilang kita ya, istilahnya juaranya. Jadi kita nanti akan mengambil juara 1 sampai dengan 6. Tapi untuk tahun ini itu untuk yang juara satu saja yang akan diikutkan dalam sayembara. Di pembuatan proyek untuk KKS ini itu hanya sertifikat dari direktorat yang diberikan kepada adik-adik dan guru pembimbing. Untuk hadiah itu nanti di sayembara. Di sayembara akan diberikan. Pengerjaan proyeknya itu kita mulai dari bulan 9 sampai dengan pertengahan Oktober. Jadi dalam bulan 8 ini dan bulan 9 awal itu hanya kita manfaatkan untuk pengetahuan atau pembelajaran kita tentang teori-teori, apa itu pemahaman kita tentang IoT. Nah, ini sudah ada di kolom chat pertanyaan-pertanyaan dari Pikro Najia. Apakah bisa selain dari microcontroller ISP tadi yang kita pakai, Pak, atau ada microcontroller selain itu? Nah, mungkin Pak Maulana bisa menjawabnya. Saya jawab satu-satu apa langsung semua nih Pak? Ininya Pak, yang di kolom chat nih Pak. Soalnya boleh semua. Semua boleh Pak sekalian. Saya mulai dari yang Fikro Najia ini ya. Iya. Mana nih? Apakah bisa selain dari microcontroller tadi? Bisa ya. Jadi misalkan kalian kalau sekarang tuh microcontrollernya banyak ya sekarang ya. Soalnya sudah ada modul kameranya. Jadi misalkan nanti ada Arduino, tapi yang bukan yang Uno ya. Jadi nanti pilih sejenis Arduino yang lain gitu ya. Kalau yang ESP tadi kan dari Espressif gitu ya. Nah, kalau dari Espressif tuh lumayan banyak ya. Jadi ada ESP32, CAM, yang AI Tinker, ada yang Rover. Wah, banyak tuh ininya boardnya. Cuma yang paling murah dan yang paling simpel sih yang saya tunjukkan barusan gitu ya. Selebihnya di atas itu harganya nggak karuan ya. Bisa nyampe jutaan gitu ya. Nah, mikrokontrolernya itu banyak ya tadi ya saya jelaskan. Jadi ada keluarganya ESP CAM itu banyak. Salah satunya yang barusan saya jelaskan itu AI Tinker ya. Nah itu banyak lagi, ada teman-temannya itu sebangsanya mereka juga banyak gitu ya. Dan terus kalau nggak mau dari ESP itu ada mungkin Arduino, tapi Arduino-nya bukan yang Uno ya. Cari yang dia bisa setidaknya clock-nya itu bagus gitu ya. Terus ada kalau bisa ada port buat kameranya ya. Port buat kamera itu biasanya memanjang gitu, pipih gitu ya. Biasanya bisa buat pi kamera gitu kalau kalian tahu. Ataupun langsung aja nggak apa-apa belinya Raspberry gitu ya. Raspberry itu bukan microcontroller tapi mikroprosesor, sudah dia beda ini ya, beda tipe gitu ya, beda kelas lah istilahnya. Cuma sama-sama bisa memproses. Kalau mikroprosesor malah lebih lumayan ya, soalnya dia dari kekuatan prosesor sudah di atasnya yang microcontroller gitu. Terus kalau absensi selfie datanya apakah harus masuk ke forum PPTK? Ya enggak ya. Enggak harus gitu. Jadi misalkan kalian mau Bapak ataupun teman-teman mau buat sendiri di sekolahnya gitu ya. Berarti pakai server sekolah nggak apa-apa gitu ya. Jadi sekalian mungkin anak didiknya bisa dapat skill tambahan yang bagus untuk mengelola suatu aplikasi yang berskala ya. Maksudnya tidak satu-satu. Kan kalau kita bicara server tuh biasanya ya udah berarti dia bisa menerima berapa klien gitu ya. Jadi nggak harus masuk ke forum gitu ya. Jadi masuk ke suatu
penyimpanan tertentu gitu ya, suatu server tertentu gitu. Kebetulan kalau di PPTK servernya itu dalam tanda kutip storage-nya itu banyak gitu ya. Terus kemampuan untuk memproses datanya itu kita ada prosesor yang bagus gitu ya. GPU-nya ada gitu ya. Jadi komputernya bukan hanya satu malah gitu kan, banyak. Terus GPU-nya banyak. Terus nanti SDM ya, sumber daya manusianya yang mengelola itu juga tersedia gitu ya. Jadi misalkan cuma sumber daya alatnya ada tapi sumber daya manusianya kurang gitu ya. Nah, itu ya nggak bagus juga hasilnya. Jadi sama-sama siap lah dua-duanya gitu. Ya, mohon maaf tadi ya terputus-putusnya agak lama. Kira-kira sampai berapa harganya? Harganya itu sekitar 75.000 apa ya saya. Kalau di Tokopedia mungkin teman-teman nyari gitu ya. Terkait materi yang putus-putus, soalnya tadi saya jelaskan lagi ya tadi ya. Jelaskan tadi terkait dengan yang terputus-putus itu intinya yang tadi itu yang terputus-putus intinya itu saya menjelaskan tentang FTP server sama RabbitMQ server gitu ya. Cuma itu doang sih. Jadi kalau mau pakai arsitekturnya kita berarti pakai yang tadi itu. Jadi gimana caranya kita pakai FTP server, pakai RabbitMQ servernya. Nanti kalau kalian mau mau buat gitu ya di sekolah ataupun di rumah masing-masing, tadi sudah saya kasih linknya gitu ya. Ya ini yang terakhir nih ya. Oh sudah dijawab ya sama yang bawah ya. Pemrogramannya pakai apa ya? Jadi kalau kita pemrogramannya kalau di ESP32 CAM-nya itu pakai C ya, karena Arduino IDE itu kemungkinan besar itu pakai C. Bukan kemungkinan besar, paling banyaknya dia pakai C gitu ya. Tapi kalau kita ngontrol si ESP-nya itu banyak sekali ya. Yang saya pakai tadi itu bisa pakai Python, bisa pakai Java gitu ya, JavaScript, terus bisa pakai C#, bisa pakai macam-macam gitu ya. Jadi yang saya pakai tadi, yang saya demokan itu pakai Python supaya bahasanya tuh kayak bahasa high level gitu ya. Jadi mudah dimengerti. Pak itu bisa monitor 20 jam apa tidak seperti CCTV di pasaran? Ya bisa gitu. Bisa banget malah. Jadi nanti tergantung sumber daya powernya itu. Jadi misalkan kalau sumber daya powernya pakai baterai, berarti ya terbatas. Jadi kalau baterainya nanti habis, ya habis juga gitu. Kecuali kalau misalkan dari baterai, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman pakai solar panel gitu ya. Jadi nanti diisi tiap hari gitu. Ataupun bisa langsung nyambung ke gedung gitu ya. Jadi nanti pakai 5 volt biasa dari USB gitu ya, USB cas-casan HP gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Ya itu sih jawaban saya ya. Sepertinya nggak ada lagi nih. Oh ya, ini ada ya. Sekali mengambil fotonya itu size ukurannya berapa KMB atau KB? Terima kasih sebelumnya. Jadi kalau terkait size itu terkait resolusi ya. Semakin besar resolusinya tadi itu semakin banyak ya size-nya ya. Nah, ESP32 CAM ini resolusi maksimalnya itu 1600 kali 1200. Nah, itu kalau dikonversi ke kilobyte ya. Dikonversi ke dalam satuan storage itu bisa nyampe 100 kilobyte aja, 100.000 gitu. 100 kilobyte kalau 100.000, 100 kilobyte. Jadi cuma 100 KB. Satu doang, tapi kalau misalkan kalau video itu kan sebenarnya gabungan dari beberapa frame ya. Nah, kalau ada 100 gambar berarti 100 kali 100 KB itu ya. Ya tinggal dikalikan aja gitu. Tapi kalau resolusi kecilnya itu paling belasan kilobyte aja. Itu sih ya.
Nah, kalau ini Pak, terkait ini Pak ya, terkait dengan proyeknya ini Pak, saya kurang mengerti Pak ya. Ketentuan batasan ide dan latar belakang, mungkin Bapak ini yang jawab. Pak. Ya, terima kasih Pak Maulana yang telah menjawab beberapa pertanyaan, hampir seluruh pertanyaan dari kolom chat. Ini saya hanya menjawab untuk proyek akhir nanti apakah ada ketentuan atau batasan ide dan latar belakang dalam pembuatan produknya. Kita sudah belajar selama nanti ini yang pertemuan ke-5 sampai ke-8 tentang apa itu IoT. Jadi pembuatan proyeknya itu bebas. Ya, anak-anak semua atau adik-adik semua itu bebas, tapi sesuai dengan ketentuan kaidah yang termasuk di dalam IoT. Ya, jadi guna proyeknya itu harus lebih menguntungkan ataupun punya dapat digunakan, dapat membantu, efek kegunaannya jelas ada, kemudian mudah diduplikasi, kemudian tersambung dengan internet. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi tema proyeknya gimana Pak? Temanya terserah, dibebaskan kepada peserta. Dibebaskan. Kita telah memberikan juga pembelajaran IoT dari tema-tema yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 itu diambil salah satu juga bisa. Di situ juga bisa, tapi kalau adik-adik peserta punya ide yang lain juga boleh. Kemudian untuk sertifikat bisa digunakan untuk SNPTN atau tidak. Ini informasi dari direktorat karena penyelenggaranya adalah dari direktorat dan sertifikatnya ditandatangani oleh direktorat vokasi ya peserta adik-adik semua. Jadi bukan sekolah nih tanda tangan kepala sekolah enggak. Ini tanda tangan dirjen nanti. Mungkin saya rasa mungkin bisa, apalagi yang mendapatkan sertifikat ini itu adalah tim yang memberikan tugas akhirnya. Jadi jika tim ataupun peserta yang tidak memberikan tugas akhir atau proyeknya, maka tidak akan diberikan sertifikat. Itu sudah ketentuan dari direktorat. Apalagi kalau yang juara mungkin akan lebih cepatlah diperhatikan seperti itu. Nah, mungkin ada lagi adik-adik semua yang ingin bertanya. Gimana adik-adik semua? Ada lagi yang masih ingin ditanya? Nah, ini cara mengumpulkan tugas akhirnya bagaimana? Caranya nanti adik-adik membuat produknya, proyeknya, kemudian divideokan. Divideokan itu dikirim ke kami sebagai sekolah pengampu. Ataupun bisa nanti bekerja sama dengan PPTIK, nanti dikirimkan linknya ke sana. Itu seperti itu. Nanti ada kita buatkan tata caranya kepada adik-adik semua. Nah, kemudian ditambah lagi jika adik-adik sudah membuat proyeknya dan bisa dipasarkan itu menjadi nilai yang lebih daripada proyek kita untuk tahun ini. Nah, ini ada kolom chat dari KKSI tahun lalu semua peserta yang memerlukan tugas akhir mendapat sertifikat. Begitupun tahun ini apakah tugas akhir ini bisa dikategorikan sebagai kompetensi tingkat nasional? Iya, karena kan lombanya juga tingkat nasional. Berarti dari Wanadia Harsa, berarti yang mendapat sertifikat bukan hanya yang juara ya saja ya Pak, yang mengumpulkan tapi tidak juara juga mendapatkan sertifikat. Iya, yang juara mendapat kelebihan ikut sayembara dan bisa berpulang mendapatkan hadiah. Karena sayembaranya itu akan terangkum ataupun didukung
oleh Xiaomi dari Asia Tenggara. Jadi lombanya ini yang pemenang proyek ini diikutkan di Asia Tenggara seperti itu. Pak, apakah saya bisa minta nomor WhatsApp-nya? Itu di grup bisa dilihat. Nah, kemudian untuk penilaian meliputi apa saja? Tadi sudah saya sebutkan juga kegunaan. Yang paling penting pertama, pemahaman proyek yang adik-adik kerjakan itu sesuai dengan pemahaman IoT yang kita dapatkan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, proyek yang adik-adik kerjakan itu sudah mendapatkan nilai lebih daripada nilai guna apabila proyek itu tidak digunakan atau tidak ada. Kemudian proyek yang adik-adik buat mudah diduplikasi dalam benda yang banyak. Nah, jadi jangan hanya cuma satu kita buat, kita mau bikin 5, kita bikin 7, itu susah. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian harganya ekonomis. Nah, kemudian yang terakhir juga punya nilai jual. Di situ KKSI tahun ini direktorat membuatkan bahwa benda-benda yang kita buat atau proyek IoT tahun ini bisa bernilai jual tinggi di pasaran. Seperti itu. Makanya jika adik-adik yang sudah buat proyek sudah bisa dipasarkan, itu juga nanti dilaporkan kepada kita berapa dijual. Di situ ada nilai lebihnya. Nah, kemudian di pertemuan pertama sudah saya kenalkan, nama saya itu Andy Ifrijal. Saya koordinator pengampu di SMK Negeri 1 Kutalim Baru bidang IoT. Jadi jika ada yang ingin kita tanyakan, kita sharing, bisa di grup juga bisa, di Twitter juga bisa. Jadi kita fasilitasi kepada adik-adik semua sehingga acara kita ini bisa sukses nanti. Timeline kegiatan kita juga, pembelajaran kita sampai dengan di bulan September pertengahan. Itu pembelajaran daring kita ya, adik-adik semua. Selanjutnya kita pengumpulan proyek. Nah, pengumpulan proyek kita sampai dengan Oktober. Jadi ada waktulah sedikit untuk pengerjaan proyeknya, sekaligus jika adik-adik bisa menjual proyek itu kepada teman-temannya. Jadi jika adik-adik juga sudah punya ide untuk pembuatan proyek, sudah bisa dibuatkan proyeknya. Nah, jadi ada lagi adik-adik yang ingin bertanya, boleh silakan. Karena hari Kamis kita pertemuan ke-6, itu materinya juga berbeda dengan yang hari ini. Gimana adik-adik semua untuk pertemuan kelima kita ini? Nampaknya sudah semakin paham ini. Ini ada dari Clemens Aprilia, Kak, kalau saya udah coba bikin project gimana? Udah jadi prototipenya berupa home automation. Sudah, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Projectnya dilanjutkan, boleh. Ada lagi adik-adik semua?
kalau pembuatan proyek itu bisa dimulai dari sekarang, sudah bisa sampai nanti di pertengahan Oktober. Nanti di grup kita kasih tahu tanggal terakhir penyerahan proyek ya Bapak Ibu, ya peserta semua, adik-adik peserta semua gitu. Sekarang ini kan kita kasih dulu pemahaman tentang apa itu IoT, apa itu yang termasuk proyek-proyek dalam IoT di bidang-bidangnya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika adik-adik sudah tidak ada pertanyaan lagi atau sudah paham untuk pertemuan kita kelima ini, nanti kita lanjut pertemuan kita di hari Kamis. Begitu. Mudah-mudahan di hari Kamis adik-adik semua sudah lebih punya lagi proyek-proyek yang akan diperbuat. Nah, kemudian ini ada dari Wenzel Laus. Kalau pembuatan video dokumentasi atau pengenalan proyek ada kriteria apa saja Pak? Mungkin mengenai durasi dan aspek-aspek yang dinilai. Nah, nanti adik-adik hanya kirim ke kita ini linknya saja cara pembuatan, dan pembuatan itu sudah adik-adik lakukan di YouTube. Jadi videonya sudah dimasukkan ke YouTube atau ke Google Drive. Jadi nanti linknya saja yang diserahkan ke kita agar kita bisa melihatnya. Seperti itu. Hanya saja memang untuk video ya harus jelas ya. Harus jelas, nanti ada narasinya, ada pembuatannya, dan kegunaan daripada. Nanti untuk pembuatan video nanti juga kita pandu di mana apa-apa aja yang diisikan. Atau adik-adik juga sudah bisa lihat video-video KKSI tahun lalu. Nah, juga sudah banyak di YouTube, di direktorat juga, di laman direktorat ada. Jadi bisa kita lihat dan kita contohkanlah seperti itu. Gimana adik-adik? Jika tidak ada, kita akan segera tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Maulana yang telah memberikan materi-materinya kepada kita semua. Kami juga ini Pak adalah pertama kali melakukan ini di sini. Jadi mungkin jika ada kesalahan-kesalahan, mohon kami dimaafkan juga Pak. Nah, kemudian untuk peserta jangan lupa untuk di hari Kamis kita juga akan melakukan pertemuan kembali. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Doa dimulai. Doa selesai. Izin kami Pak Maulana kepada Bapak pembimbing, kepada peserta semua untuk live dari kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.